Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Robiatul Adawiyah akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan bahasa Arab 1984 atau yang biasa kita kenal dengan cara belajar siswa aktif. Kurikulum pengajaran bahasa Arab. Sebelum terbentuknya kurikulum 1984, pada masa lalu kurikulum bahasa Arab hanya berisi mengeja dan membaca Al-Quran, dibantu dengan alat ajar yaitu papan tulis dan buku ajar sebagai alat penunjang pengajaran. Pada saat itu, buku-buku fikih sudah menggunakan bahasa Arab dan mendominasi ke berbagai buku-buku lainnya. Jadi, sudah seharusnya jika kurikulum pengajaran bahasa Arab pada saat itu dikhususkan mengarah kepada peserta didik untuk tahu dan mahir dalam bahasa Arab. Karena pada saat itu aspek pengajarannya mengeja dan membaca, akhirnya dibentuklah suatu pengajian yang dilakukan atau dilaksanakan di surau-surau atau di rumah kiai pada saat itu, dan materi yang diajarkan adalah bagian dari isi Al-Quran. Tujuannya adalah untuk mempermudah penghafalan dan pelafalan, sebab surat-surat tersebut sering dibaca dalam sholat. Lalu pada tingkat selanjutnya atau tingkat yang lebih tinggi, yakni pesantren. Pesantren ini dibina oleh kiai, dan di dalam pesantren terdapat ilmu-ilmu baru seperti ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balago, ilmu tafsir, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan ilmu ini sudah menggunakan bahasa Arab sehingga semakin menunjang proses pembelajaran peserta didik untuk lebih memahami bahasa Arab. Perkembangan kurikulum pembelajaran bahasa Arab di Indonesia adalah dimulai dari tahun 1964, 1974 sampai 1975, 1984, 1994 dan 2004. Namun pada kali ini kita akan memfokuskan kepada tahun 1984. Pada kurikulum 1984 dapat kita lihat bahwa bahasa Arab yang diajarkan dalam ilmu bahasa, unsur bahasa, dan keterampilan bahasa masing-masing memiliki mata pelajaran dan memiliki tema yang berbeda-beda. Dan juga selain itu, kurikulum perlu menyajikan mata pelajaran yang sesuai atau yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Tujuannya adalah untuk terbentuknya keahlian dari berbahasa, yakni bahasa Arab. Serta hal itu juga memicu untuk peserta didik menjadi aktif dalam belajar. Pembagian mata pelajaran harus berdasarkan pada ruang lingkup atau kompartemen. Nah, kompartemen yang pertama ini adalah ibadah kepada Allah. Dalam artian ini meliputi praktek beribadah, praktek sholat dalam sehari-hari menggunakan bahasa Arab. Dan yang kedua adalah kompartemen umum yang meliputi mata pelajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak terlepas dari Al-Quran, bahasa Arab juga merupakan bahasa Al-Quran. Dalam pengembangan kurikulum, penyusunan materi yang sangat berperan penting, yakni penyusunan materi hendaknya sejalan dengan tujuan pengajaran, karena tujuan pengajaran memiliki hubungan dengan ruang lingkup materi pembelajaran. Jadi untuk pengembangan kurikulum yang sejalan dan sesuai dengan tujuannya, maka segala aspek yang berperan di dalamnya harus berkesinambungan. Materi pembelajaran bahasa Arab madrasah pada kurikulum 1975 dengan pembelajaran 1984 memiliki kesamaan, bahwa materi pembelajarannya memiliki hubungan yang erat antara pendekatan dan tujuan pengajaran bahasa Arab, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Namun jika dikaji lagi materi kurikulum 1975 sampai dengan materi kurikulum 1984 sangat konsisten dengan pendekatan dan tujuannya, yakni tujuan pengajaran bahasa Arab yaitu memberikan keterampilan reseptif pada peserta didik. Nah, hal ini juga merupakan pendekatan yang sangat efektif untuk memicu cara belajar aktif siswa. Nah, sekarang secara garis besar, pengajaran bahasa Arab mempunyai 4 aspek. Yang pertama adalah pengajaran bahasa Arab dalam bentuk mengaji dan membaca Al-Quran dengan menggunakan metode yakni guru membaca, kemudian murid menirukan. Yang kedua adalah membaca kitab kuning untuk memahami syariat
dan pelaksanaannya dengan menggunakan metode guru menerjemahkan lalu murid mencatat. Selanjutnya yang ketiga adalah bentuk mengaji dalam sistem pondok modern dengan metode mubasyarah bertujuan untuk menguasai bahasa Arab dan tidak terbatas pada ilmu-ilmu agama. Maksudnya di sini tuh tidak membatasi pada ilmu agama. Kan pendidikan bahasa Arab juga berkesinambungan atau berhubungan dengan ilmu-ilmu agama. Selanjutnya yang terakhir adalah bahasa Arab merupakan bahasa yang memiliki tujuan untuk berkomunikasi dengan negara lain dan menjadikan bahasa Arab ini adalah bahasa internasional. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Syukran hadamina, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.